Puisi terakhir saat sekarat. Sorot mata terlihat kosong, muka yang tampak sangat pucat, dan badan yang sangat kurus. Itulah kondisi terbaru dari seorang anak yang bernama Faris. Dia telah divonis oleh dokter dengan penyakit yang mematikan yaitu kanker otak stadium akhir. Oleh karena itu, dia harus menjalani banyak sekali kemoterapi agar dia bisa pulih seperti sedia kala. 6 bulan sudah Faris menjalankan kemoterapi dengan merasakan banyak sekali rasa sakit yang sangat luar biasa. Namun, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat dirasakan oleh Faris. Dia sudah begitu lelah dan tubuhnya begitu lemah karena terus menjalani kemoterapi. Terlintas dalam benaknya untuk tiada saja daripada mengalami penderitaan yang sangat berat, tapi Faris memikirkan nasib dari kedua orang tuanya yang mati-matian agar dia bisa sembuh. Maka dari itu Faris berusaha tegar walaupun dia merasa kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Faris bangun di malam hari yang gelap, entah apa yang terjadi, namun dirinya tidak bisa tidur. Saat dia memejamkan mata, dia melihat kalau kakek dan neneknya yang sudah lama tiada selalu datang dan mereka berkata kalau kedatangannya adalah untuk menjemput dirinya. Mendengar hal itu, Faris tentu saja segera bangun dan dia berusaha terjaga agar dia tidak mengalami mimpi yang serupa. Melalui kaca jendela yang ada di rumah sakit, Faris melihat kalau malam itu tidak ada bulan bahkan tidak ada kerlip bintang. Hal yang terlihat hanyalah kegelapan malam dengan dingin yang seakan menusuk tulang. Faris mengambil buku yang selalu dia simpan di sebelah ranjangnya. Tanpa sadar menuliskan sebuah puisi yang isinya mencurahkan segala keluh kesah yang ada di hatinya. Langit seakan gelap tanpa cahaya. Bulan dan bintang redup dari sinarnya. Seakan menambahkan rasa duka pada jiwa yang lara dan putus asa. Jiwa rapuh menginginkan kematian. Raga lunglai seperti mayat hidup. Dada sesak tak berkesudahan. Hati kosong tanpa melihat harapan. Pikiran melayang memenuhi lamunan. Kaki bergetar saat memulai langkah. Bibir mengeluh saat memanjatkan doa. Mata menangis saat merasakan sakit. Ku tahu kalau usiaku tak lama lagi. Dengan penyakit yang ku derita. Ku tahu kalau waktuku tak banyak lagi. Dengan sakit kanker yang menyiksa. Sekarang semuanya telah berakhir. Dengan badan tertutup kain kafan. Akhirnya semuanya telah berubah. Dengan nama tertulis di batu nisan. Puisi itulah yang ditulis oleh Faris. Dia menulis puisi seakan dirinya akan segera tiada dan akan segera dikebumikan. Dia meletakkan buku berisi puisi tersebut di meja di sebelah ranjangnya. Dia merasa begitu mengantuk sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya dia tertidur pulas. Keesokan harinya, orang tua dari Faris berteriak-teriak memanggil dokter. Mereka begitu khawatir karena anaknya tidak bisa dibangunkan. Dokter dengan sigap segera memeriksa keadaan Faris dan menyuruh semua orang menunggu di luar ruangan. Setelah beberapa menit, dokter keluar dari ruangan dan menyampaikan berita duka mengenai kematian Faris kepada kedua orang tuanya. Dokter mengatakan kalau sepertinya Faris sudah tiada dari tadi malam. Sedih yang luar biasa dirasakan kedua orang tua Faris. Mereka tidak percaya kalau anak yang masih berbincang-bincang dengan mereka kemarin sekarang telah tiada. Ibu dari Faris begitu histeris, dia menangis dan memeluk jenazah anaknya dengan sangat erat. Namun, sang suami berusaha menenangkannya dan berusaha membujuk istrinya agar jenazah anaknya itu segera dikebumikan. Akhirnya, jenazah Faris dibawa ke rumah duka dan tak berselang lama jenazah Faris dikebumikan dengan diiringi tangisan dari kedua orang tuanya. Orang tua Faris telah pulang dari pemakamannya, mereka kembali melihat barang-barang Faris yang mereka bawa dari rumah sakit. Tanpa sengaja ibunya Faris melihat sebuah buku dan dia membaca isinya karena merasa penasaran. Dia melihat sebuah puisi yang ditulis oleh anaknya. Dia kembali menangis dan sang suami berusaha menenangkannya kembali. Sang suami juga membaca puisi terakhir yang ditulis oleh putranya itu. Mereka berdua yakin kalau ternyata anaknya itu memang sudah merasakan kalau usianya memang tidak akan lama lagi. Kehilangan seorang anak adalah duka terbesar yang dialami oleh mereka berdua. Namun, mereka berusaha ikhlas karena hal itu mungkin yang terbaik untuk putranya agar tidak selalu tersiksa dengan penyakit kanker yang dideritanya.